Selamat dan bahagia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang berjudul Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk sebelum kita mulai mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Eryani Dwi Lestari, yang kedua Dani Surya Pambudi, yang ketiga Intan Rositasari, dan yang keempat saya sendiri Kristinata Dimahendra. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor. Melalui pasar modal, investor dapat melakukan investasi di beberapa efek-efek baru yang ditawarkan atau yang diperdagangkan di pasar modal. Sementara itu, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen jangka panjang. Yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Peran pasar modal, yaitu yang pertama berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang ketiga, memungkinkan para pedagang memegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Yang keempat yaitu dipergunakan untuk berpartisipasi para modal pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Untuk yang kelima, kemungkinan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Fungsi pasar modal itu ada 6. Yang pertama, berfungsi untuk menambah modal usaha. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang empat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir, yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Jenis-jenis pasar modal itu ada 4. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat investor dapat melakukan jual beli fil setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga, pasar ketiga adalah pasar di mana sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa efek atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker tersebut. Yang keempat, pasar keempat. Pasar keempat ini adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara. Pengertian bursa efek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Bursa efek adalah pasar di mana terjadinya jual beli efek dari suatu perusahaan. Di Indonesia, tempat jual beli efek ini dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX. BEI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan atau perusahaan go public. Nah, peran bursa efek ini adalah yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek atau fasilitator. 2. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga,
menyebarluaskan informasi bursa. Yang keempat, mencegah praktik-praktik yang dilarang di bursa seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, dan insider trading. Materi selanjutnya, sejarah pasar modal Indonesia. Dalam kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effectenage yang dikeluarkan oleh Vereniging for den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Pasar modal sendiri di Indonesia dapat dibagi 5 zaman, yaitu zaman penjajahan, zaman Perang Dunia II, zaman Orde Lama, zaman konfrontasi, dan zaman Orde Baru. Yang pertama, zaman penjajahan. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dananya adalah dari penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya yang penghasilannya jauh lebih tinggi daripada penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdirilah secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia, yang sekarangnya adalah Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging for den Effectenhandel dan langsung memulai perdagangan. Zaman Perang Dunia II. Pada permulaan tahun 1939, keadaan suhu politik di Eropa sangat menghangat dengan memuncaknya kekuasaan Adolf Hitler. Pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan efeknya di Batavia serta menutup bursa efek di Semarang dan di Surabaya. Namun, pada tanggal 17 Mei 1940, secara keseluruhan kegiatan perdagangan efek ditutup dan dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa semua efek-efek harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Penutupan ketiga bursa efek tersebut sangat mengganggu likuiditas efek, serta menyulitkan para pemilik efek dan berakibat pula pada penutupan kantor-kantor pialang, serta pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga mengakibatkan banyak perusahaan dan perseorangan yang enggan menanam modal di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan pecahnya Perang Dunia II menandai berakhirnya aktivitas pasar modal pada zaman penjajahan Belanda. Zaman Orde Lama, setahun setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, tepat pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah peristiwa setahun pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, ditandai dengan kembalinya pasar modal Indonesia, didahului dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951 yang kelak ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali bursa efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952 setelah terhenti selama 12 tahun. Selanjutnya zaman konfrontasi. Zaman konfrontasi ini berlangsung pada tahun 1958 karena mulainya saat itu keadaan keluasan dan kemunduran perdagangan di bursa. Hal ini diakibatkan oleh politik konfrontasi pemerintahan Republik Indonesia terhadap Belanda, sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda yang meninggalkan Indonesia. Pada zaman Orde Baru, langkah demi langkah diambil oleh pemerintahan Orde Baru untuk mengembangkan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Di samping itu, pengerahan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito
pemerintah terus mengadakan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Era praderegulasi tahun 1977 sampai 1987. Periode suram bagi pasar modal di Indonesia, sebab dalam kurun waktu tersebut hanya terdapat 24 perusahaan yang menawarkan saham dan 3 perusahaan yang menawarkan obligasi. Era deregulasi tahun 1987 sampai 1990. Pemerintah menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam paket yaitu Pakdes 1987, Pakto 1988, Pakdes 1988. Era konsolidasi 1991 sampai 1995. Pemerintah mengadakan perubahan secara fundamental, yaitu memisahkan fungsi Bapepam yang sebelumnya bertindak dan sekaligus penyelenggara Bursa Efek Jakarta. Era Undang-Undang tahun 1996. Berlakunya Undang-Undang Pasar Modal dan sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK: yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan wewenang OJK. Yang pertama, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti yang tertera pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang kedua, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan seperti pada pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.